dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, tergelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus dan nyatalah benih dan cemerlang. Shalom adik-adik Pranuma Cik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik Pranuma, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15, kita bersama-sama membacanya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang diajarkan kepada kita. Memang firman ini adalah surat atau pemberitahuan, ajaran dan ajakan yang diberikan oleh Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Karena di dalamnya ada hal-hal yang terjadi, terlebih terhadap jemaat-jemaat yang ada di sana. Apa yang terjadi? Mereka dianiaya. Mereka diperlakukan tidak adil dikarenakan imannya. Oleh karena itu, kalau diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, kalau secara ukuran manusia biasa, dia akan berusaha membalasnya dengan tindakan yang jahat pula. Tetapi Paulus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, supaya mereka jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Justru diminta supaya melakukan yang baik pada orang lain, membalasnya dengan kebaikan. Yang jahat dibalas dengan yang baik. Ada sebuah kisah seperti ini. Ini kisah nyata seorang misionaris. Tahu gak apa misionaris? Misionaris itu adalah pengkabar Injil, hamba Tuhan yang diutus ke suatu tempat yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tempat itu di daerah Afrika, di kaum suku primitif, yang dimana mereka masih menggunakan manusia sebagai alat persembahan ke dewa-dewanya. Nah, suatu ketika seorang penginjil, misionaris dan keluarganya pergi ke daerah Afrika itu, orang-orang primitif, orang-orang suku dalam itu. Nah, rupanya ketika mereka menginjili, mereka semakin terus ke suku pedalaman, rupa-rupanya di suatu ketika tempat dan kelompok mereka, kelompok pengkabar Injil ini diserang oleh suku pedalaman yang kejam, dan mereka ditangkap semua. Lalu penginjil ini dan juga istri dan anaknya juga ditangkap beserta dengan orang-orang lain. Sebagian dari kelompok penginjil-penginjil itu, mereka ada yang dibakar hidup-hidup, dipenggal, dibunuh. Bahkan anak dan istri daripada penginjil itu di depan matanya digantung hidup-hidup. Lalu si penginjil itu masih ditunggu waktu gilirannya untuk dibunuh. Dia akan dipersembahkan kepada dewanya di atas api menurut para suku pedalaman itu. Nah, rupa-rupanya ketika mau hadir sampai ke hari pembakaran, banyak orang yang di situ, para prajurit di suku itu, membuat api dari kayu-kayu kering dan daun-daun kering. Mereka sedang sibuk mempersiapkan kayu untuk membakar hidup misionaris tadi. Nah, dan tidak sengaja rupanya angin ditiup
bertiup secara sangat kencang sekali, sehingga angin itu membawa lidah-lidah api atau percikan-percikan api ke rumah-rumah mereka. Dan seketika itu rumah-rumah penduduk di sana yang sangat mudah terbakar, semuanya terbakar. Bahkan termaksud kandang daripada pengkabar Injil tadi. Namun dengan kekuatan kakinya, dia menendang kayu yang terbakar, lalu dia bisa keluar dari kandang itu. Dan dia berusaha untuk lari di kondisi yang sudah hiruk-pikuk karena kebakaran yang terjadi. Namun ketika dia mau pergi, dia melewati satu rumah yang di dalamnya ada seorang anak kecil yang terjebak dan menangis memanggil-manggil ibunya. Dia menangis, dikelilingi oleh api yang membara. Kemudian si misionaris itu, dia tidak mau konyol, dia mau masuk untuk menyelamatkan anak itu. Tapi kalau mengingat dari bagaimana anaknya diperlakukan dan istrinya, tentu dia tidak ingin menolong anak itu. Namun dia berpikir bahwa dia adalah seorang yang telah mengenal Kristus. Dia harus sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu dia ambil ada setumpuk kain jerami yang kering dan dia celupkan ke dalam air. Kemudian dia letakkan di tubuhnya. Dia masuk menebus kobaran api. Lalu dia memeluk anak tadi itu. Lalu dia bawa lari keluar dari rumah yang setelah mereka memang keluar langsung roboh dan tidak semakin menyala apinya. Dan si misionaris itu terus memeluk anak yang menangis itu. Dan dengan tidak ragu, dia melangkahkan kakinya dengan menggendong anak tadi, menghantarkannya ke ibunya yang sedang teriak-teriak minta tolong untuk diselamatkan anaknya. Nah, rupa-rupanya adik-adik, anak tadi itu adalah anak kepala suku yang menggantungkan anak dan istrinya. Anak dan istri misionaris tadi. Anak tadi itu adalah anak kepala sukunya. Karena melihat perbuatannya yang mulia itu, karena melihat perbuatannya yang sungguh luar biasa itu, akhirnya kepala suku itu menjadikan dia sahabatnya. Lalu setelah dia jadi sahabatnya, dia dengan leluasa mengkabarkan Injil. Bahkan bukan hanya di suku itu, di suku-suku lain yang adalah sekutu daripada suku itu. Kebetulan suku itu termasuk suku yang paling kuat di antara suku yang lain. Luar biasa adik-adik. Pengampunan membuat kita mampu menerima diri kita, menerima duka kita, menyembuhkan diri kita. Lalu dengan kesembuhan itu kita dimampukan untuk berbuat yang baik, bahkan kepada orang yang telah menjahati kita sekalipun. Itu yang dikatakan dalam firman ini, maka disebutkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Sama seperti misionaris tadi itu, dia berusaha yang baik. Kalau dari pikirannya, dari kemarahannya, kebenciannya, tentu dia akan bersyukur ke atas kematian anak itu. Namun dia mengingat, dia harus selalu berusaha melakukan yang baik. Dan setelah dia melakukan satu kebaikan, ujungnya dia mampu melakukan kebaikan yang lainnya. Mengkabarkan, memperkenalkan Kristus kepada setiap orang. Lalu dikatakan terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kalau kita berbuat baik itu kepada sesama kita, adik kita, abang kita, kakak kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, guru kita, teman kita, lalu kepada semua orang. Berarti bukan hanya kepada orang yang kita sayangi, termaksud juga kepada orang yang tidak menyukai kita, yang tidak menyenangi kita. Jadi adik-adik para remaja, firman Tuhan hari ini luar biasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita menyingkirkan kemarahan kita dulu yang ada dalam diri kita. Supaya kamu bisa menyayangi adikmu, menyayangi kakak, abang, mama, papa, teman, dan orang lain, bahkan yang mungkin pernah membuat kau tersakiti. Terlebih dahulu, kita harus membersihkan hati kita dari kebencian, kemarahan. Lalu setelah itu, kita menang atas diri kita, lalu kita akan mampu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Jadi kita harus mampu
terlebih dahulu memenangkan diri kita, lalu kemudian mengampuni orang lain. Dan satu hal yang tidak kalah penting yang harus kita pahami adalah kita harus mampu meminta maaf juga. Karena selain kita disakiti orang lain, kita juga pasti pernah menyakiti orang lain. Adik-adik mungkin pernah menyakiti mama papa kita, membentak opung, membentak adik, kakak, orang tua kita, bersikap kasar, mengucapkan omongan yang tidak baik yang menyakiti hati orang lain. Tentu supaya kita menjadi bagian orang yang baik itu, kita harus menyadari kesalahan kita dan sanggup meminta maaf. Jadi itu juga adalah satu hal yang ditekankan dalam firman ini. Karena apa? Supaya kita bisa menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena anak-anak Tuhan tugasnya adalah menghadirkan kedamaian dengan tidak membalas kejahatan, dengan terus melakukan yang baik, dan dengan bersedia meminta maaf jika kita memang bersalah. Akui kesalahanmu, karena Tuhan pun akan membuka tangannya kepada setiap orang yang datang meminta ampunnya. Demikian juga kita, adik-adik sekalian, percayalah Tuhan akan melihat segala usaha kita yang terbaik yang kita lakukan untuk menghadirkan kedamaian itu. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan. Dan ingat pula, tetap mengakui kesalahan dan minta maaflah, supaya damai sejahtera Allah tinggal dalammu, di dalam hidup kita, keluarga kita, atau dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu sangat mengajarkan kami agar kami menghidupi kasih Kristus dalam hidup kami, agar kami mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan, dan bersungguh-sungguh menghadirkan kedamaian dengan menenangkan dan mendamaikan diri kami terlebih dahulu, supaya kami mampu Tuhan meminta maaf jikalau kami memang berlaku salah, dan kami mampu memaafkan orang lain jikalau ada orang lain yang melakukan hal yang salah terhadap kami. Maka biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu itu diam dalam diri kami, agar kami sanggup melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami yang di masa pandemik yang semakin meningkat saat ini Tuhan. Kami percaya ya Allah, Engkau akan selalu senantiasa melindungi kami semua. Jagai kami Tuhan, dan beri ketaatan bagi kami untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati orang tua kami semua, supaya orang tua kami Tuhan berkati dengan apa yang baik dalam kehidupannya, supaya bisa merawat, mendidik, dan menjaga kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Di atas segalanya kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan pendidikan adik-adik pra-remaja ini. Kami mau menyerahkan terlebih dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa itu, agar kami layak menjadi anak-anak Allah yang mendatangkan damai, dan kami mampu menghidupi firman-Mu yang membalas kejahatan dengan kebaikan, dan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua ciptaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau